Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Rusdi Amawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan kembali mengenai pembahasan soal P3K tentang moderasi beragama Kementerian Agama atau Kemenak tahun 2024. Oke, kawan-kawan atau Bapak Ibu, jumlah soal yang ingin kami bahas ada 35 butir soal, terdiri dari 10 butir pilihan benar atau salah, dan sisanya 25 soal pilihan ganda. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Benar atau salah? Jawabannya tentunya salah. Pembahasan gotong royong membersihkan lingkungan lebih tepat mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, karena kegiatan ini menunjukkan kerjasama untuk menjaga persatuan dan kepedulian terhadap lingkungan bersama. Sedangkan sila keempat lebih berfokus pada musyawarah untuk mufakat. Oke, Bapak Ibu, nanti diingat-ingat kembali Pancasila, sila pertama sampai dengan sila kelima, dan juga pengamalannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Menghormati keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia adalah wujud komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Benar atau salah? Jawabannya tentunya benar. Pembahasan sikap menghormati keberagaman mencerminkan komitmen kebangsaan dan pengamalan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Hal ini menunjukkan rasa saling menghormati, toleransi, dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila kedua dan kelima. Benar atau salah? Tentunya jawabannya benar. Pembahasan korupsi bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tidak menunjukkan sikap manusiawi dan beradab. Korupsi juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena merugikan masyarakat secara luas dan menciptakan ketidakadilan sosial. Lanjut soal nomor 4. Mengabaikan hak orang lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya melanggar sila keempat Pancasila. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Pembahasan tindakan ini lebih tepat melanggar sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan untuk menghormati kebebasan beragama. Sila keempat lebih menitik beratkan pada prinsip demokrasi serta musyawarah untuk mufakat. Lanjut soal nomor 5. Melibatkan diri dalam kegiatan pemilu merupakan salah satu bentuk pengamalan sila keempat Pancasila. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Pembahasan berpartisipasi dalam pemilu mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena menunjukkan partisipasi aktif dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin secara adil. Kita lanjut soal nomor 6. Sikap moderat dalam moderasi beragama mengajarkan kita untuk menerima semua tradisi agama lain tanpa memandang prinsip agama sendiri. Benar atau salah? Jawabannya tentunya salah. Pembahasan moderasi beragama menekankan sikap menghormati dan toleransi terhadap agama lain tanpa harus meninggalkan atau melanggar prinsip-prinsip agama yang dianut. Moderasi bukan berarti menerima semua tradisi, tetapi bersikap adil dan menghargai perbedaan dengan tetap memegang keyakinan pribadi masing-masing. Oke, kita lanjut soal nomor 7.
Orang yang moderat akan selalu menghindari perilaku ekstrim dalam beragama, baik yang terlalu keras atau radikal maupun yang terlalu longgar, liberal. Benar atau salah? Tentunya jawabannya adalah benar. Pembahasan, sikap moderat adalah inti dari moderasi beragama. Seseorang yang moderat menghindari ekstremitas karena hal ini dapat menimbulkan konflik atau penyimpangan dengan ajaran agama yang seimbang dan adil. Lanjut soal nomor 8. Dalam moderasi beragama, kita harus menganggap semua agama itu sama, tanpa membedakan keunikannya masing-masing. Benar atau salah? Tentunya jawabannya salah. Pembahasan, moderasi beragama tidak mengharuskan seseorang menganggap semua agama itu sama. Moderasi justru mendorong penghormatan terhadap keunikan masing-masing agama dan menghindari diskriminasi tanpa mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut. Lanjut soal nomor 9. Menghindari perdebatan yang tidak produktif terkait isu agama di ruang publik adalah salah satu cara menjaga toleransi beragama. Benar atau salah? Jawabannya tentunya benar. Pembahasan, perdebatan yang tidak produktif seringkali berpotensi memicu konflik. Menghindari perdebatan semacam ini menunjukkan sikap moderat yang mendukung kerukunan dan toleransi dalam masyarakat. Lanjut soal nomor 10. Hanya agama mayoritas yang perlu dihormati dalam kehidupan berbangsa dan negara. Benar atau salah? Jawabannya tentunya salah. Pembahasan, moderasi beragama mengajarkan bahwa semua agama, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki hak yang sama untuk dihormati. Kita lanjut soal nomor 11, pilihan ganda. Apa yang dimaksud dengan sikap moderat dalam kehidupan beragama? A. Menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. B. Memaksakan keyakinan kepada orang lain. C. Mengabaikan perbedaan, hanya berfokus pada keyakinan pribadi. D. Menolak pandangan dan praktik keagamaan yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan, sikap moderat dalam beragama berarti bersikap tengah-tengah atau tidak berlebihan, baik dalam menjalankan ajaran agama maupun dalam merespon perbedaan. Ini mencakup kemampuan menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual, serta menghargai perbedaan keyakinan tanpa memaksakan pendapat. Soal nomor 12. Apa yang menjadi tujuan utama dari moderasi beragama? A. Memperkuat persaingan antar agama. B. Menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. C. Menyebarkan paham tertentu kepada masyarakat luas. D. Mengurangi keberagaman dalam kehidupan beragama. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan, moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk, baik dalam aspek keyakinan maupun praktik keagamaan. Prinsip ini menekankan toleransi, saling menghormati, dan penghindaran dari ekstremisme yang bisa memecah belah masyarakat. Lanjut soal nomor 13. Berikut ini adalah prinsip dari moderasi beragama kecuali. Yang bukan adalah A. Toleransi, B. Kekerasan, C. Keseimbangan, D. Keadilan. Ini jawabannya sangat mudah, yaitu B. Kekerasan. Pembahasan, moderasi beragama tidak pernah mendukung kekerasan. Sebaliknya, moderasi beragama mengajarkan toleransi, keseimbangan dalam bersikap, dan keadilan dalam menyikapi berbagai perbedaan sehingga terhindar dari konflik. Lanjut soal nomor 14. Contoh perilaku yang mencerminkan moderasi beragama adalah A. Menghormati hari besar agama lain tanpa harus ikut merayakannya. B. Melarang umat agama lain untuk menjalankan ibadahnya. C. Berdebat secara emosional mengenai kepercayaan agama. D. Mengabaikan ajaran agama demi menyenangkan orang lain. Jawaban tepat adalah A. Moderasi beragama berarti sikap menghormati dan toleran terhadap keyakinan dan praktik agama lain tanpa harus melanggar prinsip-prinsip agama sendiri. Lanjut soal nomor 15. Moderasi beragama dapat diartikan sebagai cara pandang dan sikap dalam beragama yang
A. Mengutamakan kepentingan agama sendiri tanpa memperhatikan toleransi. B. Menolak perbedaan dalam keberagaman agama. C. Memiliki sikap adil, seimbang, dan menghargai perbedaan. D. Menghilangkan identitas agama dalam kehidupan bermasyarakat. Jawaban tepat adalah C. Pembahasan moderasi beragama mengacu pada sikap dan praktik beragama yang mengedepankan prinsip keseimbangan, tawazun dalam bahasa Arab, keadilan, dan toleransi terhadap perbedaan. Kita lanjut soal nomor 16. Dalam sebuah masyarakat yang memiliki keragaman agama, tindakan yang menunjukkan sikap toleransi adalah A. Mengabaikan perayaan agama lain karena bukan kewajiban. B. Menghormati ibadah umat agama lain tanpa mengganggunya. C. Memaksakan pandangan agama sendiri kepada orang lain. D. Tidak mau berteman dengan orang lain yang berbeda agama. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan sikap toleransi dalam moderasi beragama tercermin dalam menghormati keyakinan dan aktivitas ibadah umat lain tanpa mengganggu atau merendahkannya. Kita lanjut soal nomor 17. Dalam konteks moderasi beragama, bagaimana seseorang seharusnya menyikapi perbedaan agama di lingkungannya? A. Menghindari perayaan keagamaan komunitas lain. B. Ikut berkontribusi. Kami ulangi. B. Ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial yang melibatkan lintas agama. C. Membatasi komunikasi dengan mereka yang berbeda keyakinan. D. Hanya mendukung kegiatan dari agama yang dianut. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan berpartisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama menunjukkan sikap toleransi dan kebersamaan. Ini mencerminkan moderasi beragama yang menghargai keberagaman dan memupuk persatuan di tengah perbedaan. Kita lanjut soal nomor 18. Di bawah ini, manakah yang merupakan contoh tindakan yang mencerminkan radikalisme dalam beragama? A. Mengadakan dialog antar agama untuk memperkuat toleransi. B. Menyebarkan kebencian terhadap kelompok agama lain melalui media sosial. C. Menggalang aksi sosial lintas agama untuk membantu korban bencana. D. Menyampaikan pandangan agama secara damai dalam forum diskusi terbuka. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan radikalisme dalam beragama adalah paham atau sikap yang cenderung ekstrim dan tidak toleran terhadap perbedaan, yang seringkali mengarah pada tindakan kekerasan atau diskriminasi. Kita lanjut soal nomor 19. Contoh sikap yang mencerminkan intoleransi dalam moderasi beragama adalah A. Menghormati ibadah agama lain meskipun berbeda keyakinan. B. Menolak bekerjasama dengan tetangga yang berbeda agama. C. Ikut menjaga tempat ibadah agama lain yang memerlukan bantuan. D. Memberikan kesempatan kepada umat agama lain untuk merayakan hari raya mereka. Ini yang intoleransi. Jawabannya adalah B. Moderasi beragama menekankan sikap toleransi, saling menghormati dan menjaga harmoni di tengah keberagaman. Sikap menolak bekerjasama dengan tetangga yang berbeda agama menunjukkan perilaku intoleran. Oke, soal nomor 20. Bagaimana peran budaya adat dalam mendukung moderasi beragama di Indonesia? A. Mengutamakan satu agama sebagai yang paling benar. B. Menghapus tradisi adat karena bertentangan dengan nilai agama. C. Memfasilitasi dialog antara tradisi lokal dan ajaran agama. D. Menjadikan budaya adat sebagai satu-satunya pedoman hidup. Jawaban tepat adalah C. Pembahasan budaya adat di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat moderasi beragama dengan menciptakan ruang dialog antara tradisi lokal dan nilai-nilai agama. Lanjut soal nomor 21. Salah satu contoh tradisi adat yang mencerminkan moderasi beragama di Indonesia adalah A. Geribik Maulud di Yogyakarta. B. Upacara Ngaben di Bali. C. Festival Cap Gomeh di Kalimantan Barat. D. Semua benar. Jawaban tepat adalah D. Semua benar. Pembahasan tradisi Geribik Maulud Jawa, Ngaben Bali, dan Cap Gomeh Tionghoa adalah contoh nyata bagaimana adat dan budaya dapat berjalan selaras dengan ajaran agama. Oke, kita lanjut soal nomor 22.
Bagaimana hubungan antara budaya lokal dengan modernisasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? A. Budaya lokal seringkali menjadi penyebab konflik antar agama. B. Budaya lokal dan agama harus dipisahkan agar tidak terjadi konflik. C. Budaya lokal dapat memperkuat nilai-nilai modernisasi beragama. D. Budaya lokal tidak relevan dalam konteks agama. Jawaban tepat adalah C. Pembahasan budaya lokal berperan penting dalam memperkuat modernisasi beragama karena mengandung nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang dapat mendukung harmoni sosial. Lanjut soal nomor 23. Dalam konsep modernisasi beragama di kalangan ASN, yang dimaksud dengan kerja yang inklusif adalah A. Memastikan hanya pegawai beragama mayoritas yang mendapatkan kesempatan kerja. B. Menjalin hubungan yang harmonis antara ASN dengan latar belakang agama yang berbeda. C. Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada ASN untuk bekerja tanpa mempedulikan keragaman agama. D. Mengutamakan ASN dengan agama tertentu dalam setiap kesempatan promosi jabatan. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan modernisasi beragama di kalangan ASN bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang inklusif dan harmonis, menghargai perbedaan agama, serta menghindari segala bentuk diskriminasi. Kerja yang inklusif mengandung arti bahwa ASN harus mampu bekerja bersama, saling menghargai, dan membangun kerjasama yang positif, meski memiliki latar belakang agama yang berbeda. Kita lanjut soal nomor 24. Eksklusivisme beragama adalah sikap yang A. Menganggap bahwa semua agama sama dan saling melengkapi. B. Menyatakan bahwa hanya agamanya sendiri yang benar, sementara agama lain dianggap salah. C. Menghormati keberagaman agama dan budaya yang ada. D. Mengusahakan dialog antar agama untuk mencapai kedamaian. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan eksklusivisme. Kami ulangi. Eksklusivisme beragama adalah pandangan yang cenderung menutup diri dari agama atau kepercayaan lain. Sikap ini menganggap bahwa kebenaran mutlak hanya ada pada agama yang dianutnya, sementara agama lain dianggap tidak benar atau keliru. Sikap ini berbeda dengan inklusivisme yang menerima adanya kebenaran di agama lain dan pluralisme yang mengakui bahwa semua agama memiliki nilai-nilai yang bisa saling melengkapi. Oke, kita lanjut soal nomor 25. Definisi dari kerukunan hidup beragama adalah A. Upaya membangun kehidupan bersama tanpa memaksakan kehendak agama tertentu. B. Proses mengembangkan toleransi terhadap penganut agama lain. C. Suatu kondisi di mana umat beragama hidup berdampingan dengan sikap saling menghormati dan menghargai di kehidupan masyarakat tanpa adanya konflik agama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasan kerukunan hidup beragama adalah kondisi di mana masyarakat dengan berbagai latar belakang agama dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan. Kerukunan ini mencakup 3 aspek utama. 1. Kerukunan internal umat beragama, yaitu sesama agama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama yang berbeda agama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Kita lanjut soal nomor 26. Istilah toleransi berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna mendalam terkait dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Istilah tersebut dalam bahasa Arab adalah A. Tasamuh, B. Ta'awun, C. Ukhuwah, D. Ihsan. Jawaban tepat adalah C. Mohon maaf, ini kami ulangi. Jawaban yang tepat adalah A. Sekali lagi ini kami koreksi. Jawabannya yang tepat adalah A. Tasamuh. Jadi nomor 26 kami koreksi, kami salah ketik. Jawaban yang tepat adalah A. Tasamuh. Pembahasan tasamuh adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti toleransi atau sikap saling menghormati. Dalam konteks ini, tasamuh mencerminkan sikap yang memungkinkan seorang menerima perbedaan baik dalam agama, budaya maupun pandangan hidup. Sedangkan ta'awun berarti gotong royong atau saling membantu yang mengacu pada kerjasama dan bantuan timbal balik dalam masyarakat.
Sedangkan ukhuwah berarti persaudaraan, biasanya merujuk pada persaudaraan antar sahabat manusia, ukhuwah insaniyah, atau persaudaraan dalam Islam, ukhuwah islamiyah. Ihsan adalah istilah yang berarti berbuat baik atau melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik yang mengacu pada hubungan baik antara manusia dan Tuhan serta sama manusia. Sekali lagi, ini jawabannya kami koreksi. Jawaban yang tepat adalah A, bukan C. Tasamuh. Kita lanjut soal nomor 27. Apa yang dimaksud dengan ekstremisme beragama? A. Sikap moderat dalam menjalankan ajaran agama yang menghargai perbedaan. B. Sikap atau tindakan yang berlebihan dalam menjalankan ajaran agama sehingga mengabaikan toleransi dan nilai-nilai kemanusiaan. C. Pengamalan agama secara menyeluruh dengan tetap menghormati hak orang lain. D. Upaya meningkatkan kualitas keimanan seorang tanpa melakukan kekerasan. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan ekstremisme beragama adalah sikap atau tindakan yang cenderung radikal dalam memahami dan menjalankan ajaran agama seringkali mengarah pada penolakan terhadap keberagaman, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kata kuncinya kawan-kawan pada ekstrem, artinya biasanya identik dengan radikal. Oke, kita lanjut soal nomor 28. Kata agama berasal dari bahasa Latin yang memiliki makna mendalam. Kata tersebut adalah A. Religare yang berarti menghubungkan atau mengikat kembali. B. Relaxtio yang berarti meninggalkan. C. Relativus yang berarti relatif. D. Revolusi yang berarti perubahan. Jawaban tepat adalah A. Religare. Istilah religio, kami ulangi, istilah religio dalam bahasa Latin merupakan asal mula kata agama. Salah satu akar katanya adalah religare, yang berarti menghubungkan atau mengikat kembali. Hal ini sering diartikan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, atau sesuatu yang transenden. Dalam konteks ini, agama dianggap sebagai cara untuk menyatukan manusia dengan hal yang suci atau ilahi, melalui keyakinan, ritual, dan moralitas tertentu. Jadi jawabannya A, religare, yang berasal dari kata religio. Kita lanjut soal nomor 29. Nilai yang bersumber dari manusia, insaniyah, biasanya berkaitan dengan aspek yang bersifat A. Ketuhanan dan wahyu. B. Moral, etika, dan hubungan antar manusia. C. Kekuasaan dan hukum. D. Kebutuhan fisik dan materi. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan nilai yang bersumber dari manusia, insaniyah, humanistik, berfokus pada dimensi moral, etika, dan hubungan antar manusia. Nilai ini muncul dari pemikiran, pengalaman, dan interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah keadilan, kasih sayang, toleransi, dan kerjasama. Kita lanjut soal nomor 30. Moderasi beragama berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang artinya adalah A. Kesederhanaan, B. Keseimbangan, C. Kebebasan, D. Kewajiban. Jawaban tepat adalah B. Mohon maaf, ini kami koreksi lagi Bapak Ibu. Jawaban yang tepat B. Keseimbangan. Sekali lagi kami ulangi, di sini jawaban yang tepat adalah B. Keseimbangan. Pembahasannya, moderasi beragama merupakan sikap yang mengedepankan cara beragama dengan jalan tengah yang tidak ekstrim, baik dalam hal kepercayaan maupun praktik keagamaan. Istilah moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio, yang artinya adalah penyeimbang atau keseimbangan atau pengendalian, yaitu menjaga keseimbangan antara berbagai pandangan dan praktik beragama yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks moderasi beragama, hal ini berfokus pada sikap toleransi yang saling menghargai dan tidak membawa ajaran agama secara ekstrim. Sekali lagi kami koreksi, mohon maaf, jawaban yang tepat adalah B. Keseimbangan. Kita lanjut soal nomor 31. Apa yang dimaksud dengan konsep Islam rahmatan lil alamin dalam perspektif moderasi beragama?
A. Islam hanya mengajarkan kedamaian kepada umat Islam saja. B. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk umat beragama lain. C. Islam mengajarkan kerangasan terhadap umat non-muslim. D. Islam hanya memperhatikan kebutuhan umat Islam dalam kehidupan sosial. Oke, Bapak Ibu, bagi saudara kita yang muslim, tentunya ini sering kita dengar kalimat rahmatan lil alamin. Jawabannya tentunya mudah, yaitu B. Pembahasan konsep rahmatan lil alamin dalam Islam merujuk pada ajaran Islam yang membawa kedamaian, kebaikan, dan manfaat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta tanpa membedakan agama, ras, atau suku. Kita lanjut soal nomor 32. Radikalisme dalam konteks moderasi beragama dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai keagamaan agar tetap murni dan tidak terpengaruh budaya luar. B. Paham yang menginginkan perubahan sosial secara ekstrim dan menggunakan kekerasan atas nama agama. C. Kesadaran beragama yang mendalam untuk saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan radikalisme beragama sering dihubungkan dengan pandangan ekstrim yang menginginkan perubahan besar dalam masyarakat dan terkadang menggunakan kekerasan untuk mewujudkan tujuannya. Jadi kata kuncinya biasanya untuk masalah radikal itu ada pada kekerasan atau ekstrim. Kita lanjut soal nomor 33. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare atau tolerar yang memiliki arti A. Menghormati perbedaan, B. Menerima dan membiarkan, C. Menyalahkan orang lain, D. Menyelesaikan konflik secara damai. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar yang berarti menerima atau membiarkan. Konsep ini merujuk pada sikap untuk menerima atau membiarkan perbedaan yang ada, baik dalam hal pandangan, keyakinan, maupun perilaku. Kita lanjut soal nomor 34. Apa kewajiban negara menurut perspektif agama dalam menjaga kehidupan beragama di Indonesia? A. Negara hanya memberikan kebebasan tanpa campur tangan. B. Negara wajib memberikan fasilitas dan perlindungan agar setiap warga negara dapat jalan agama sesuai keyakinannya. C. Negara harus membatasi aktivitas agama agar tidak mengganggu keamanan negara. D. Negara harus mengatur seluruh aspek kehidupan agama agar sejalan dengan agama negara. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan menurut Pancasila, Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya. Hal ini tercermin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agamanya. Kita lanjut soal nomor 35, terakhir. Salah satu contoh pengalaman, kami ulangi, salah satu contoh pengamalan Pancasila dalam moderasi beragama adalah A. Setiap individu bebas menjalankan keyakinannya tanpa adanya batasan hukum. B. Menerima keberagaman agama sebagai kekayaan bangsa dan mendorong dialog antar umat beragama. C. Mendorong masyarakat untuk mengedepankan agama dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam kebijakan negara. D. Mengutamakan satu agama sebagai agama resmi negara untuk menyatukan bangsa. Jawaban tepat adalah B. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pada prinsip keberagaman, toleransi, dan saling menghargai antar umat beragama. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tambah soal 1, Bapak Ibu. Apa arti dari tawasud dalam konteks moderasi beragama? A. Ekstremisme dalam beragama. B. Sikap tengah atau moderat dalam beragama. C. Mengutamakan hukum di atas segala hal. D. Menyebarkan ajaran agama secara paksa. Jawaban tepat adalah, mohon maaf, ini kami salah lagi. Jawaban yang tepat adalah B. Sikap tengah atau moderat dalam beragama. Sekali lagi kami ulangi, ini jawaban yang tepat adalah B. Sikap tengah atau moderat dalam beragama. Tawasud berasal dari bahasa Arab yang berarti sikap moderat atau sedang,
yaitu sikap yang menghindari ekstremisme dan radikalisme, serta tidak terlalu condong ke satu sisi. Dalam konteks moderasi beragama, tawasud berarti menempuh jalan tengah yang mencerminkan sikap bijaksana, seimbang, dan toleran terhadap perbedaan. Jadi, kata kuncinya, tawasud ini berasal dari bahasa Arab. Kata kuncinya ada pada jalan tengah atau pertengahan. Jika nanti ada soal moderasi beragama terkait masalah tawasud. Sekali lagi kami koreksi, jawaban yang tepat adalah B. Di sini tertulis D. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai pembahasan soal kita pada bagian ketiga ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Silakan nanti dikoreksi, Bapak Ibu, terutama jika ada kesalahan dalam kunci jawabannya atau salah jawabannya. Tolong dikoreksi pada kolom komentar YouTube kami supaya nanti sama-sama kita bisa melakukan perbaikan dan evaluasi. Oke, cukup sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya kami sudahi dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.